langsung deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan kedua ya. Di sini mungkin kita akan membahas tentang yang namanya seni rupa dua dimensi. Nah, kita harus materinya langsung supaya kalian mengerti. Kalau bapak ngomong aja nggak bakal paham. Langsung ini. Ya, kita langsung mulai ya. Jadi pertama, apa yang disebutkan dengan yang namanya dua dimensi? Nah, jadi yang namanya dua dimensi itu hanya dilihat oleh satu pandangan saja. Itu dari depan. Mungkin bisa dari samping kanan, samping kiri. Ya. Tapi posisinya tetap yang paling utama itu adalah yang dari depan. Beda dengan yang namanya seni rupa tiga dimensi. Contohnya mungkin kalau misalkan yang tiga dimensi jenis karya itu yang seni patung, itu yang dimana bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah yang tentang dua dimensi. Nah, jadi di sini ada definisinya. Pertama, ini adalah teknik yang digunakan di seni rupa dua dimensi. Pertama itu teknik Dussel. Ada arsir, blok, semi blok, sama transparan. Nah, yang pertama yang dibahas yang Dussel dulu. Teknik Dussel itu mungkin hanya bisa digunakan di jenis bahan kertas. Kalau misalkan bahan lain semacam kain atau misalkan di kanvas itu tidak bisa, karena teknik yang digunakan itu bukan bahan yang digunakan bukan cat, melainkan hanya pensil. Ya. Nah, di pensil, ketika misalkan kalian ingin membuat teknik Dussel, pertama mengarsir dulu bagian yang dimana ingin di bagian yang digelapkan, lalu digosok menggunakan tangan, mungkin ibu jari yang digunakan. Tapi sebelum itu, kalian harus pakai tisu supaya tidak kotor. Nah, itu teknik Dussel. Terus teknik arsir. Arsir itu mungkin hanya bisa digunakan sama di kertas juga. Ya, karena bagian teknik yang diarsir itu gambar-gambar yang dimana hanya bagian yang gelapnya. Jadi yang tidak terkena cahaya. Nah, terus yang ketiga itu teknik blok. Itu rata-rata hampir semua. Jadi teknik blok itu tidak memperlihatkan posisi cahaya itu datang dari mana dan bagian mana yang terkena bayangan. Jadi dia semuanya itu menyeluruh, hampir menyeluruh itu semuanya hitam. Tapi hanya beberapa bagian yang dimana mungkin yang terkena cahaya yang supaya terlihat lebih menarik gambar tersebut. Terus selanjutnya yang keempat, teknik semi block. Nah, kalau semi block biasanya digunakan dua pensil jenisnya. Pertama itu jenis pensil yang HB. Terus selanjutnya itu mungkin yang paling dasar itu 2B. Nah, HB itu bagian yang dimana untuk bagian yang semacam outline, yang dimana arsiran yang hanya sebatas garis tipis. Nah, yang pensil 2B-nya itu yang agak gelapnya. Nah, itu semi block. Jadi karena menggunakan dua pensil. Kalau misalkan teknik block itu hanya menggunakan satu pensil. Selanjutnya, teknik transparan. Nah, kalau di sini untuk teknik transparan lebih digunakan sama semuanya menggunakan pensil ya. Dan di situ mungkin hanya istilahnya lebih terlihat apa ya, bahannya yang misalkan yang teknik digunakan itu kertas.
itu tidak kelihatan, namanya gambarnya tidak terlihat jelas, hanya sedikit. Gitu. Nah ini mungkin contoh karyanya atau gambarnya, ya penjelasannya. Ini teknik arsir. Selanjutnya teknik blok. Ini semi blok. Selanjutnya teknik transparan. Nah, jadi yang namanya gambar atau misalkan seni rupa dua dimensi yang hanya menggunakan bahan pensil, itu paling yang istilahnya yang ingin terlihatkan hanya bagian gelap dan terang, yang dimana bagian terkena cahaya dan tidak terkena cahaya. Itu yang namanya teknik seni rupa dua dimensi. Nah, mungkin itu Bapak ingin kasih tahu dulu. Pertama, untuk bahan yang digunakan di seni rupa dua dimensi, kalau misalkan kita menggunakan bahan kertas, alatnya itu misalkan hanya pensil. Nah, pensil itu ada beberapa jenis, ya. Pertama itu yang paling dasar itu HB. Itu yang dimana pensilnya jenisnya sangat keras, yang dimana hanya untuk digunakan untuk outline, jadi garis-garis yang dimana hanya untuk desain kecil. Terus yang pensil B, ini mungkin lebih sedikit agak lunak karena bagian yang untuk menebalkan. Terus ada yang terakhir itu ada yang 2B, 3B, 4B. Jadi semakin besar mungkin hurufnya itu semakin tebal jenis pensilnya. Jadi yang digunakan untuk semacam teknik blok itu digunakan lebih bagus di sana. Terus kalau untuk bahan seni rupa dua dimensi yang Bapak tahu itu ada mungkin 3 jenis yang Bapak tadi udah sebutkan. Ada dari kertas, ada dari kain, ya, terus sama kanvas. Ingat beda ya, kain dengan kanvas itu beda. Karena kalau kanvas itu kain yang diulasi oleh semacam cat. Tapi kalau pure kain itu beda, karena jenisnya beda. Terus selanjutnya, sifat bahan seni rupa dua dimensi. Pertama, kalau di sini yang disebutkan adalah bahan yang digunakan untuk melukis. Contoh itu cat air. Nah, cat air mungkin bisa disebutkan lebih gampang itu digunakan di kertas dan di kanvas. Karena sifat cat air itu dicampurkan menggunakan air, jadi hasilnya pun lebih transparan. Karena di sana ketika kalian ingin membuat gambar atau lukisan menggunakan cat air maksudnya, dia lebih menitik beratkan kepada bentuk gambarnya. Jadi bukan hasilnya yang dimana ingin sangat realis. Karena di cat air itu lebih menggunakannya transparan. Contoh misalkan mungkin kalau misalkan di seni lukis itu teknik akuarel. Jadi jenis yang paling disebutkan gampang tidak, tapi lebih gampang untuk dilakukan karena kalian mungkin tergantung campuran takaran dari airnya. Kalau misalkan airnya sedikit itu lebih kental, kalau misalkan lebih banyak itu lebih encer lah ya. Tuh. Terus selanjutnya cat poster. Nah di sini sifat cat poster mungkin bisa disebutkan lebih terang, yang dimana warna-warnanya itu tidak bisa digunakan di kanvas karena lebih tidak menyerap dari cat tersebut, lebih gampang digunakan itu di kertas. Nah, warna-warna cat poster itu kebanyakan warna dominan yang dimana tidak bisa dicampurkan karena warna cat poster itu sangat sangat
kental, susah untuk dicampur dengan air. Itu untuk cat poster. Nah, selanjutnya yang cat tinta bak. Nah, mungkin untuk tinta bak itu lebih digunakan sama di kertas. Kalau misalkan di kanvas itu tidak bagus hasilnya karena tidak menyerap bahannya. Untuk di kanvas tidak menyerap. Karena tinta bak itu lebih gampang untuk mungkin teknik blok. Teknik blok itu paling gampang digunakan untuk tinta bak. Selanjutnya, nomor 4 itu cat minyak. Nah, kalau ini mungkin yang Bapak pernah coba di cat minyak itu sangat susah lah ya digunakan. Karena pencampuran dari cat dan minyak itu harus pas takarannya. Kalau misalkan berbeda atau misalkan kebanyakan, nanti keringnya itu sangat lama. Yang hasil paling cepat itu 3 hari baru kering. Yang paling lama itu 1 mingguan. Karena sifatnya yang dimana menggunakan minyak untuk bahan campurannya, campuran catnya. Dan biasa digunakan itu yang paling sering itu di kanvas karena lebih gampang untuk digunakan. Kalau misalkan di kertas itu mungkin bisa sobek lah ya, tapi kalau misalkan di kanvas tidak. Tapi kalau misalkan untuk menurut Bapak lebih gampang untuk mungkin pencampuran warnanya, membuat gradasi, ya itu lebih gampang menggunakan cat minyak. Terus selanjutnya di sini yang kelima itu pewarna batik. Di pewarna batik mungkin di sini bisa ya digunakan di bahan kain. Kalau misalkan hasil karyanya mungkin batik lah ya bisa disebutkan. Tapi bahan yang digunakan untuk membatik itu beda catnya karena jenisnya menggunakan malam. Nah, sedangkan malam sendiri itu mungkin susah untuk dicari kalau misalkan di daerah Karawang. Tapi untuk daerah penghasil pengrajin batik itu sangat banyak. Contohnya mungkin daerah Cirebon, daerah Yogyakarta itu yang dimana terkenal dengan jenis-jenis batiknya. Nah, kalau untuk masalah pembuatan gambar atau misalkan pembuatan karya itu tergantung kaliannya. Karena dimana ketika kalian membuat karya itu bebas dengan ekspresi kalian. Karena ketika misalkan kalian membuat karya tidak istilahnya dibarengi dengan kemauan kalian atau misalkan dengan istilahnya kalian tekniknya itu mungkin akan susah lah ya. Jadi sebelum kalian membuat karya atau membuat semacam jenis gambar di kertas itu harus tahu dulu alat dan bahan yang kalian gunakan itu seperti apa. Karena menentukan bahan pun akan menentukan hasil. Sedangkan kalau misalkan istilahnya kalian belum bisa nih untuk membuat karya 2 dimensi itu nggak masalah. Prosesnya pertama kalian belajarnya di kertas dulu aja menggunakan pensil 2B itu yang dimana pensil 2B paling gampang untuk membuat semacam gambar garis tipis dan garis tebalnya tergantung dari tekanan atau misalkan penekanan ujung pensilnya. Kalau misalkan lebih penekanannya tidak terlalu ditekan itu pasti hampir mirip dengan HB atau H. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini ada seni rupa murni 2 dimensi. Seni rupa murni merupakan suatu karya seni rupa untuk keindahan dan untuk kepuasan pribadi bagi seniman maupun bagi penikmatnya. Nah, kalau untuk seni rupa murni mungkin yang Bapak tahu itu ada 2 jenis. Ada yang digunakan oleh istilahnya orang banyak, ada yang hanya untuk semacam mungkin dipajang. Contohnya misalkan untuk yang dimana 2 dimensi, seni rupa murni yang 2 dimensi untuk dipakai. Nah, itu contohnya adalah batik atau dari bahan-bahan kain lah ya. Bisa menggunakan bahan semacam
kaos itu, tapi beda teknik, yang namanya di sana teknik sablon. Ya mungkin itu nanti selanjutnya ya untuk pembahasannya. Jadi di sini hanya sebatas Bapak informasi dari awal dulu aja. Oke, selanjutnya. Nah, di sini seni lukis. Mungkin kalian kalau untuk seni lukis sudah tahu banyak lah ya, mungkin sudah mengenal, melihat lah ya. Tapi perbedaannya adalah mencobanya sudah belum melukis gitu. Karena melukis itu tidak sembarangan orang, atau misalkan sebelum membuat karya seni lukis atau lukisan, kalian harus tahu dulu bahan-bahannya dan kegunaannya untuk apa aja. Ya, di sini mungkin ada contoh lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Nah, di seni lukis itu mungkin yang Bapak bisa sebutkan sangat-sangat banyak teka-teki. Karena kenapa? Ketika kalian membuat karya lukisan itu pasti punya arti tersendiri, yang dimana bisa perasaan senimannya, atau misalkan hanya untuk kritikan orang-orang, atau misalkan hanya untuk orang lain, itu bebas. Yang penting ketika kalian membuat karya itu harus punya artinya. Makanya ketika kalian membuat karya, pertama itu idenya seperti apa. Ketika misalkan sudah membuat ide, atau misalkan idenya apa, baru gagasannya. Gagasan itu semacam mungkin arti dari lukisan kalian atau gambar kalian. Nah, yang ketiga baru hasil karyanya. Memang ketika misalkan kalian membuat karya, istilahnya tidak, mungkin ada yang namanya tidak sesuai dengan keinginan kalian. Itu hal wajar. Karena ketika kalian membuat karya itu emosional kalian diperlihatkan di sana. Contoh misalkan ketika membuat lukisan, ada garis tebal yang dimana hanya menggunakan istilahnya kuas kecil, ada yang menggunakan kuas besar. Nah, ketika kalian istilahnya emosionalnya di sana lebih ketika apa ya, marah, itu garisnya mungkin sangat apa ya, lebih spontan. Ketika beda dengan istilahnya ketika misalkan kalian lebih santai. Di sana garisnya lebih gampang, istilahnya lebih halus lah ya untuk digunakan atau misalkan dilihat oleh orang lain. Kalau misalkan mungkin istilahnya kolektor lukisan atau kolektor istilahnya hasil-hasil karya seniman, itu sudah tahu, pasti sudah tahu. Tapi kalau misalkan awal-awal itu wajar, tidak bisa membedakan lah ya. Nah, di sini ada selanjutnya hasil karya lukisan, mungkin ini di kain menggunakan malam ya, dengan tokoh-tokoh pewayangan. Oke, selanjutnya. Di sini lukisan karya Basuki Abdullah. Di sini mungkin temanya lebih orang Bali ya, ingin mengenalkan budaya. Nah, jadi yang namanya lukisan itu kan Bapak udah sebutkan, tergantung ide kalian. Apakah untuk kritikan, apakah untuk mengenalkan budaya dari daerah setempat, apa hanya pure ekspresi kalian saja. Yang ingin kalian membuat karya tersebut, ya silakan. Itu ungkapkan di karya kalian, itu di bahan karya kalian. Nah, ini adalah teknik mozaik, yang dimana bahan yang digunakan adalah potongan-potongan, mungkin yang Bapak pernah coba adalah potongan kertas dan bahan potongan dari cangkang telur, yang dimana bisa membentuk sebuah karya. Mungkin bisa di sini mungkin muka orang, atau misalkan karya bentuk-bentuk yang lain, itu bisa tergantung dari bahan yang kalian gunakan kalau mozaik, karena bisa menentukan juga hasil karyanya. Mungkin yang pernah kalian lihat itu putih telur, kuning telur, cangkang telur,
Terus ada dari bahan semacam benang wol ataupun istilahnya yang kertas itu paling gampang. Nah, ini teknik kolase. Jadi teknik yang menempel di bahan apa ya? Bukan bahan kain ya, tapi lebih ke kanvas. Jadi kolase itu menempelkan di bahan yang lain. Kalau misalkan teknik mozaik yang ini biasanya dia langsung di tempat yang luas dan membentuknya. Kalau misalkan kolase itu mungkin lebih kecil lah ya, bisa disebutkan. Ini contohnya bentuknya. Ini kristik. Jadi bahannya itu menggunakan benang wol, benang-benang lah ya. Tergantung jenis benangnya sih, bebas terserah kalian. Benang apapun yang kalian ingin gunakan, yang penting itu biasanya jenisnya benang. Ini sama. Oke, itu saja yang Bapak ingin sampaikan lebih dulu. Istilahnya kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan kalian komentar langsung lah ya. Mungkin bisa menanyakan ke Bapak langsung boleh kalau untuk lebih ingin tahu. Tapi yang pasti minggu depan Bapak akan lebih jelas lagi pembahasannya, yang dimana hanya satu-satu. Ini hanya untuk pembahasan sekarang, mungkin Bapak hanya sekilas yang dimana memperkenalkan dulu. Tapi minggu depan itu lebih spesifiknya, lebih hanya satu pembahasan. Ya, jadi terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Ingat, stay home ya. Jaga kesehatan kalian. Belajar itu penting. Jadi tidak perlu pas waktunya kalian